رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب يا ربي المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم المصطفى يا واسع الكرم أفضل الخلق لمن عنود به سوى التسليم كقلوب العابس العالمين يا ربي واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا خطايا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati para asatizah, para hujjaj, tokoh masyarakat, khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Farid, Bapak Ustadz Ayatullah, Bapak Haji Rajali, Habib Zain Al-Munawar, Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Haji Gunawan, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah, bersalat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulai taklim kita dengan terlebih dahulu kita membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan Fatihah ini untuk orang-orang yang telah mewakafkan masjid ini, orang-orang yang telah membangun, menginfakkan hartanya guna membangun masjid ini, untuk kedua orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Bagi mereka yang masih hidup, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Bagi mereka yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari penyakitnya. Dan bagi mereka yang kesusahan, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar bagi kesusahannya. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi 'ulumi wa bi asrari fid darain. Ar-rabi' idza jalasa 'indahu fatanzilu 'alaihi ar-rahmah wa tusibuhu bi barakatihim. Wal khamis ma dama mustami'an taktubu lahu hasanah. Wal sadis taquffu 'alaihimul malaikatu bi ajnahatiha ridan wa huwa fihim. Wasabi kullu qadamin yarfa'u wa yad'uhu yakunu kafaratan lidzunub wa raf'an lidarajati lahu wa ziyadatan fil hasanat ila akhirih. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita pada hari yang kedua ini, melanjutkan
Pendapat dari Abu Lais As-Samarkandi, kata beliau, walaupun kita belajar kemudian tidak ada satupun ilmu yang kita peroleh, masih tetap mendapatkan berbagai macam keutamaan, masih tetap mendapatkan 7 kemuliaan. 1 sampai 3 sudah kita bahas. Sekarang kita lanjutkan yang keempat. Apa kata beliau? Idza jalasa indahu fatanzilu alaihi rahmah fatusibuhu bi barakatihi. Apabila dia duduk bersama orang-orang yang mengajarkan ilmu, bersama orang alim, lalu turun rahmat kepada orang yang ngajarin, maka yang ada di situ kecipretan juga. Kecipretan. Contohnya apa? Misalnya kita lagi ngajar, tiba-tiba ada orang datang. Ngapain datang? Bawa hadiah. Hadiahnya apa? Korma 10 kilo. Kira-kira yang datang dibagiin nggak? Ya kagak, ntar dibagiin ntar. Kalau sekarang tadi makan, ntar dibagiinnya kapan? Sore dibagiinnya gitu ya. Karena itu buat masjid gitu. Orang yang ada di majelis ilmu itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa rahmatnya? Bisa pengampunan dosa, bisa berupa hidayah. Berapa banyak orang yang sebenarnya nggak pengen hadir di majelis ilmu, nggak pengen, cuman kebetulan dia lewat, itu kebelet kan kencing. Begitu dia masuk ke masjid, dia kencing, ada taklim. Daripada dia ninggalin, duduk sebentar. Begitu dia dengerin, oh begini, begitu. Berubah orang itu. Yang tadinya nggak sholat, kebetulan pas ngajarin tentang sholat, jadi sholat. Yang tadinya mengambil atau memberikan nafkah kepada keluarganya dengan makanan haram, dengar taklim nggak jadi tuh memberikan makanan kepada keluarga yang haram. Ya. Ada yang begitu, walaupun ini di televisi. Pernah dengar nonton film Preman Pensiun? Nonton nggak? Kadang-kadang ya. Itu ada pemerannya namanya Able, Abdurrahman Saleh. Profesinya apa? Copet. Iya, profesinya copet. Suatu hari dia nggak boleh tidur di rumahnya. Kenapa? Nggak ada hasil copetan. Nggak boleh tidur di rumahnya, bini usir. Tempat yang paling aman, murah untuk tidur di mana? Di masjid. Bayar nggak di masjid? Agak. Di musola bayar nggak? Agak. Ditidur aja di masjid. Begitu tidur, dengar azan subuh. Yang tadi nggak biasa sholat karena tidurnya di masjid, jadi sholatnya, ikut sholat ambil wudhu. Ternyata ba'da subuh ada kajian. Dengar kajian, diterangkan, pertama, jangan memberikan makan dari makanan haram, dari pencurian, dari ngambil ini, dan usahakan bagaimanapun kita kerjanya sesulit apapun, tetap menjalankan ibadah sholat. Detik itu juga Allah kasih hidayah tuh di film itu. Akhirnya apa? Gak lagi mencuri, gak lagi mencopet, dan artinya apa lagi? Yang tadinya gak pernah sholat jadi sholat. Bahkan ada tuh di dalam satu kitab di Fawaidul Mukhtarah disebutkan ada orang tetangga masjid, setiap hari kerjaannya mabuk terus. Pokoknya 3 hari tanpa mabuk terus. Suatu ketika ada ustadz di situ ngasih tahu, Mas, malu apa malu? Udah tua, umur udah 50-an, udah jangan mabuk terus. Mana rumah dekat masjid lagi? Apa kata dia? Yang mabuk gue, gak ada urusan sama lu, malah galakan dia, galakan dia. Tiap hari dinasihatin, jawabannya itu lagi, nggak mau, masih tetap mabuk.
Suatu ketika dia pergi itu jalan, di jalan sama kayak tadi, kayak orang kebelet gitu, kencing lah, gitu, buang air. Ada taklim. Di taklim itu ada pembahasan berkaitan dengan sholawat Nabi Muhammad SAW. Ahli hadis itu mengatakan, membawakan sebuah hadis, siapa saja yarfa'u sautahu, mengangkat suaranya, membacakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, wajib atasnya masuk surga. Begitu gurunya menirukan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia paling kencang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, paling kencang. Nggak lama kemudian dia meninggal dunia. Kata orang-orang, ya ini ahli maksiat ini. Ahli maksiat, hidupnya nggak pernah ada kebaikan, mabuk terus kerjaannya. Yang sering nasihatin dia, nggak lama dia meninggal, mimpi. Ada di kitab Fawadul Mukhtar. Apa dalam mimpinya? Dia bertemu dengan orang yang dia nasihatin. Cuman tempatnya bukan di neraka, tempatnya di surga. Maka heran, Bung, tempat ente kok di sini sih? Emang kenapa? Kan ente maksiat mulu, minum minuman keras mulu. Kata dia, memang saya kerjaannya begitu. Tapi pada suatu ketika saya jalan kebelet pengen kencing, saya kencing, di situ ada taklim. Saya ikutin taklim itu. Kata guru, siapa saja yang bersolat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengangkat suaranya, maka wajib atasnya masuk surga. Dan saya melakukan itu pada saat itu. Disitulah Allah mengampuni dosa-dosa saya dan dosa seluruh orang yang hadir di majlis ilmu saat itu. Saya kecepatan. Enak nggak begitu? Oke, banyak orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dia hadir di majlis ilmu. Ada orang yang kesulitan, belum bayar kontrakan, datang di majlis ilmu. Kemudian orang yang ngelihat, ini orang kayaknya gelisah banget ya. Duduknya serba salah, miring kanan, miring kiri. Kemudian tadinya sila, melonjoran, mukanya kayaknya gelisah. Ditanya yang samping, Mas, ente kayaknya ngaji gelisah banget, ada apa sih? Gimana nggak gelisah? Ini saya nanti pulang dari sini ditunggu sama orang yang punya kontrakan. Saya belum bayar, hari ini saya janji mau bayar. Emang berapa bayarnya? Sebulan 250.000, saya cuma sepetak doang. Oh gitu. Kalau gue ke kantongnya, ya, dikasih duit 3 lembar merah semua. Ada lebihnya nggak? Ada 50.000. Nih buat bayar kontrakan. Nah ini lebih 50.000-nya buat makan. Tuh, gara-gara taklim. Memang banyak juga yang kebalikannya. Gimana caranya? Aduh, saya repot ya, nggak punya apa-apa di rumah. Datang ke masjid, ada taklim. Begitu taklim digelar, muataknya mandangin orang. Ngafemanin, nyari diseleksi orang. Mana orang yang bisa gue pinjemin duit? Nah, ada yang begitu nggak? Ada. Saya pernah ketemu begitu. Ya, pernah ketemu. Begitu lihat, oh, sahabat ini datang. Ustaz, bisa minjem duit berapa? 1,5. Wih, gede nggak? Saya nggak bawa, ntar ya. Kemudian saya ngecek dulu nama minjemnya gede ya nggak? Sama temen yang deket. Saya ketemu sama orang, si Fulan mau minjem duit sama saya 1,5, kasih nggak? Kata dia, ente jangan kasih pinjemin duit, ente kasih aja. Emang kenapa? Kalau ente kasih pinjemin, itu duit nggak bakal balik. Nah, itu berarti pengalaman dia ngomong. Kenapa? Dia udah minjemin, duitnya nggak pernah balik. Tuh. Akhirnya dikasih aja dah. Ente kasih aja 100.000, 200.000, bilang aja hadiah, itu lebih aman. Oh gitu, ya udah. Nah, itu banyak yang juga begitu. Ya. Jadi orang yang hadir di majelis taklim tergantung niatnya juga. Ya.
Ada yang dapat rahmat berupa ampunan, berupa hidayah, macam-macam dah, berupa kemakmuran hidup macam-macam. Wasadis wal khamis madama mustami'an taktubu lahul hasanah. Selama dia duduk mendengarkan taklim tersebut, maka dia dicatat kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari ini yang duduk di majelis taklim dicatat kebaikannya. Kebaikan berupa apa? Hadir di majelis ilmu. Duduk sesaat saja. Dalam satu hadis disebutkan, ya Ibnu Mas'ud, kitabnya kepada Ibnu Mas'ud. Wahai Ibnu Mas'ud, julusuka sa'atan fi majlisil ilmi lam taktubu harfan. Hei Ibnu Mas'ud, dudukmu sesaat di majlis ilmu, kagak nulis apa-apaan, kagak megang apa-apaan, kagak nulis satu huruf pun, khairul laka min itki alfi raqabah. Lebih baik daripada memerdekakan 1000 orang budak. Itu duduk sebentar doang, gimana lama ya? Duduk sebentar doang. Makanya hadir di majelis ilmu banyak kebaikan, banyak pahalanya. Wasadis yang keenam, takhuffu alaihimul malaikatu bi ajnahatiha ridwan wa huwa fihim. Ini malaikat akan menaunginya dengan sayapnya, tandanya dia redha kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Kalau malaikat memayungkan atau melebarkan sayapnya, tandanya apa? Pertama, malaikat itu merendahkan diri, hormat, takzim kepada orang-orang yang ada di majelis ilmu. Apalagi dia datang dalam keadaan ujian yang besar. Apa ujiannya? Ujian dari tadi. Ada yang biasa datang ke majelis ilmu gara-gara ujian kagak datang, benar nggak? Kata Kiai Fahmi begini, Kiai Hasan Fahmi, ente jangan jadi orang bodoh, ambil ujian gara-gara ujian kagak datang taklim. Emang kagak ada jas hujan? Emang kagak ada payung? Sebelum hujan lu sediain dong, payung lu sediain, jas hujan sediain. Kalau hujan tinggal pakai. Kata beliau gitu. Jangan kalah gitu. Jadi walaupun hujan, nah sediakan tuh yang namanya payung, jas hujan. Biar apa? Walaupun ada ujian seperti itu, tetap kita hadir. Semakin berat ujiannya, semakin besar pahalanya. Malaikat juga mendoakan orang-orang yang hadir di majelis taklim, mendoakan mengampun, ya Allah, ampuni orang-orang yang hadir di majelis taklim. Dan juga Allah menyebut-nyebut, membanggakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu kepada malaikatnya. Malaikatku, lihat tuh hambaku, dia sedang tadarusan, dia sedang berada di majelis zikir, dia sedang berada di majelis ilmu. Allah banggain orang-orang yang berada di majelis ilmu. Wasabi yang ketujuh, kullu qadamin yarfa', setiap langkah kita menuju tempat majelis ilmu, yarfa', menaikkan derajatnya. Wa yadau yakunu kafaratan lidzunub, setiap kakinya yang diletakkan dihapuskan dosa-dosanya. Wa raf'an lidarajatilah, Allah angkat derajatnya. Wa ziyadatan fil hasanat, dan Allah tambah kebaikannya. Oleh karena itulah jangan malas hadir di majelis ilmu, apalagi lagi sehat. Kalau udah sakit susah hadir di majelis ilmu. Tanya aja Muhammad, mana? Iya. Kalau udah sakit susah, apalagi sakitnya itu berkaitan dengan kaki. Ya, mau melangkah sakit atau pusing, selagi sehat, kalau memang ada majelis ilmu dekat dan kita bisa datang, karena banyak kebaikan di situ. Hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar saja. Besok kita akan belajar sebagaimana setiap malam Kamis kitabnya Al-Mawaiz Al-Usfuriyah, nasihat-nasihat burung pipit
Itu bersih tentang cerita-cerita yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita tersebut. Dan kita akan melanjutkan pada hadis keempat, karena di malam Kamis sudah sampai hadis ketiga. Nanti kita lanjutkan hadis keempat. Mudah-mudahan dalam 1 bulan kitab tersebut habis. Mudah-mudahan. Kalau nggak habis ya kita lanjutkan di malam Kamis ba'da Idul Fitri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iya, jangan lupa ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim وفنا يا كريم وفنا يا كريم وفنا يا رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا محول الاحوال هذا الى احسن الحال حول احوالنا الى احسن الحال. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. رمضان يا حبيب رمضان.